duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Ya, ini bukan basa-basi ya. Setiap hari Minggu saya tanya apa kabar Bapak Ibu. Saudara mengatakan kabar baik luar biasa. Jadi coba katakan kiri kanan, tanya ke dia, apa kabar kamu? Apa kabar kamu? Katanya, apa kabar kamu gitu. Ya, coba tanya. Oke Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu-minggu ini kita masih dalam perayaan Paskah. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari-hari ini pun kita masih merayakan Paskah. Mengingat akan kebaikan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu menunjukkan dia berkuasa. Amin Bapak Ibu. Dia berkuasa. Seperti lagu tadi kan kita nyanyikan lagu pujian yang kedua yang judulnya ya Allah Tuhanku Maha Kuasa. Enggak kebetulan, jadi judul khotbah saya adalah Dia Berkuasa. Jadi sungguh powerful gitu. Jadi Tuhanku Maha Kuasa, Tuhan Raja segala raja. Jadi itu luar biasa memang. Dia Allah yang berkuasa. Sebesar apapun batu yang sudah menutup kubur Tuhan Yesus, dia sudah mengatakan 3 hari aku akan bangkit. Dia berkuasa. Ada kuasa di dalam kebangkitan dia. Sekalipun itu sudah dijaga oleh tentara Romawi, ataupun mereka mungkin memakai segel apapun, memakai batu sebesar apapun, tetap akan terlaksana, dia pasti bangkit. Sehingga kitab Injil mengatakan waktu perempuan Maria Magdalena datang dan murid-muridnya dia datang dan berjumpa dengan malaikat. Malaikat mengatakan dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kalau hal ini diingatkan kepada saudara dan saya, dia sudah mengalahkan maut. Kan kalau kita menganalogi akan batu yang besar itu adalah bagaimana kita menghadapi dalam aplikasi kehidupan kita. Sebesar batu apa yang menjadi pergumulan kita dalam persoalan pergumulan, sebesar apa? Sebesar apa? Tapi yang jelas mengatakan batu itu sudah terguling. Dia sudah bangkit. Jadi meyakinkan iman kepada saudara dan saya adalah sebesar apapun masalah saudara dan saya, Tuhan yang kita sembah lebih besar daripada masalah yang saudara dan saya hadapi. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Yang kadangkala membuat sehingga Tuhan itu kecil adalah saudara dan saya. Apakah dia bisa menolong saya? Apakah dia bisa menggulingkan batu masalah itu dalam keluarga saya, dalam kehidupan saya, atau sakit penyakit apapun? Apakah dia sanggup untuk menyembuhkan? Untuk apa kalau kita nyanyi lagu Allah kuasa melakukan segala perkara,
berkuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala kuasa. Allahku Maha Kuasa. Yuk nyanyi dengan iman, katakan. Allah kuasa melakukan, yes, amin, segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan, haleluya, Dia ciptakan seisi, atur Allahku Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Iya, sering mungkin kita nyanyi lagu lama kita nyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara. Apakah benar dalam realita, dalam kehidupan kita, Dia Allah Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan. Tapi waktu berjalan, apa iya ya? Itu semua, ya namanya juga Pak manusia. Ya jangan mengatakan begitu. Ya kita aminkan saja. Tinggal bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Dia berkuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Dia berkuasa. Wah, lagu tadi itu luar biasa loh. Benar. Kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, wah, pasti kita akan terus melangkah dengan iman, dengan mengatakan Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala. Amin. Dia Raja, di atas segala raja. Mungkin orang mengagumi, ada raja yang hebat, ada raja yang luar biasa. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia berkuasa, Dia berdaulat, Dia sanggup melakukan. Jadi Bapak Ibu, jangan ragu mempercayai akan Tuhan yang kita sembah. Dia sudah bangkit, Dia sudah naik ke sorga, dan sekarang Dia bersyafaat untuk saudara dan saya agar tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Amin. Setia mengiring Tuhan Yesus. Kan ada ayat mengatakan waktu Dia datang, apakah Dia menemukan iman di dalam kehidupan kita? Dia menemukan iman. Bukan berarti hanya sekedar menemukan iman. Apakah kita tetap setia, taat, sampai pada akhirnya? Kita juga sering menyanyikan lagu berkuasa di bumi di surga. Amin. Benar gak? Hal itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Dia berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Bukan hanya di bumi saja, di sorga. Dia akan raja di atas segala raja. Dia akan datang kedua kali menjemput gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Dia akan jemput. Dia raja melihat akan saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Yang Dia akan bawa ke sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari yakinkan akan iman kita, mantapkan iman kita. Ya, aku percaya Dia berkuasa di dalam keluarga saya. Dia berkuasa atas hidup saya. Dia berkuasa atas masa depan saya. Dia berkuasa atas pekerjaan saya. Dia berkuasa atas apapun yang kita kerjakan. Dia berkuasa. Yesus berkuasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Makasih untuk pujian penyembahan hari ini. Benar. Menyemangati saya untuk berkhotbah. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Kita baca bersama-sama ayat ini. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Baca bersama-sama dengan suara nyaring. 2, 3. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi supaya lebih jelas baca ulang lagi ya. Baca ulang lagi dan simak baik-baik setiap kata demi kata ayat ini. Baca 2, 3. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Siapa yang berkuasa mengambil mayat Tuhan Yesus di kuburan? Sampai ada orang mengatakan mayatnya diculik, diambil, dibawa ke India. Aduh, mendingan dibawa ke Indonesia. Iya. Siapa yang berkuasa? Sampai-sampai mereka mengharang muridnya mencuri akan mayat Tuhan Yesus. Kenapa? Udah dijaga tentara Romawi, disegel pun. Jadi dari ayat ini jelas, tidak ada seorang pun tentara Romawi atau siapapun, imam pun atau siapapun yang berkuasa atas tubuh daripada Tuhan Yesus selain siapa? Yesus sendiri. Yesus sendiri. Gak ada yang berkuasa. Sehingga dia membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada mereka yang menyalibkan Yesus, membuktikan kepada mereka dan terutama dia buktikan kepada murid-muridnya akan perkataannya. Ingat, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Iya. Ini kan memang menggarisbawahi akan bagaimana sedikit keraguan. Jadi saya mengatakan bukan berarti murid-muridnya ragu, sedikit keraguan dari para murid-muridnya. Apakah benar dia akan bangkit? Sampai pagi-pagi buta, Maria Magdalena pergi ke kuburan. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Kenapa bukan laki-laki? Kenapa bukan Petrus? Kenapa bukan Yohanes? Tapi wanita, pagi-pagi mereka pergi ke kuburan. Sejarah mencatat Maria Magdalena, wanita perempuan yang pertama kali yang menyaksikan saksi nyata Yesus bangkit. Yesus bangkit. Sedangkan Petrus dan teman-temannya dengan kesedihan. Mereka mungkin masih tidur. Tapi Maria Magdalena pagi-pagi sudah pergi. Pagi-pagi sudah pergi. Saya yakin itu karena ada dorongan daripada Maria Magdalena. Mereka pergi ke kuburan, melihat, ingin menyaksikan ada kuasa mujizat, ada kuasa kebangkitan yang terjadi. Selama penyalipan penyiksaan, yang mendampingi Yesus setia adalah para wanita. Iya. Jadi berbahagialah para wanita, ibu-ibu. Amin. Amin. Iya. Ini sejarah yang terus mendampingi dalam penyiksaan Yesus. Bahkan
bahkan sampai penyalipan. Bahkan sampai dia bangkit. Maria Magdalena menjadi saksi. Baru dia pergi sampaikan kepada Petrus dan yang lain. Guru sudah bangkit. Sudah bangkit, baru mereka cepat-cepat pergi ke kuburan. Dan betul, mereka membuktikan dia tidak ada lagi dalam kuburan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin kita tidak meragukan. Dia memang berkuasa. Dari ayat ini jelas, siapa yang berkuasa atas tubuh Yesus? Tidak ada yang berkuasa. Sekalipun dia panglima tentara, sekalipun dia imam, sekalipun dia punya kekuasaan, tidak ada yang berkuasa. Ayat ini jelas mengatakan, tidak ada yang berkuasa. Karena dia ingin membuktikan pengorbanan dia untuk saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, dari sejak zaman awal penciptaan sampai dengan sekarang, tidak pernah tercatat bahwa ada orang yang mempunyai kuasa yang menyerahkan nyawanya lalu mengambilnya kembali, kecuali orang yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Yesus menyerahkan nyawanya demi kasihnya pada umat manusia yang percaya kepadanya. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Mengalahkan maut. Ini yang memang kita harus bangga. Mengalahkan maut. Tipu daya iblis. Ya mungkin pada saat dia meninggal di atas kayu salib, oh iblis bersorak-sorak. Wah senang dia. Mati kan, selesai, game over. Selesai. Iblis nggak tahu apa yang Yesus katakan, 3 hari kemudian saya akan bangkit. Dia lupa akan itu. Dia lupa sama sekali. Nggak masuk ke memorinya dia. Lupa. Dan dia mengalahkan maut. Tidak ada yang berkuasa atas hal ini. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita melihat hal ini, itu luar biasa. Gak ada pribadi yang hebat, yang luar biasa selain Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, membuktikan dia berkuasa. Amin. Dia berkuasa. Untuk apa kita nyanyi lagu? Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak, Tuhan berkuasa. Nah, ini lagu lama, lagu lama. Dia berkuasa. Untuk apa kita ragu? Kenapa kita ragu? Jangan ragu Bapak Ibu. Saudara dan saya hari ini meyakini bahwasanya betul dia berkuasa atas kehidupan saudara dan saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus berkuasa atas kehidupan kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang mempunyai kuasa menyerahkan nyawanya lalu mengambilnya kembali kecuali Allah itu sendiri. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Perkataan Yesus di atas kayu salib. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hanya Dia dan Bapa di sorga. Dia tidak mengatakan, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawa kepada panglima
tentara Romawi. Enggak ada. Dia kembalikan kepada Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya, menebus dosa saudara dan saya, kemudian dia berkuasa pula mengambilnya kembali nyawanya, sehingga Yesus bangkit dari antara orang mati. Sulitkah Yesus menyelesaikan persoalan hidup kita? Pasti tidak. Amin. Kan sama. Kalau dia berkuasa, kalau dia tunjukkan pada saat dia dipukul, dianiaya, diludahi, dicambuk, apakah dia bisa melakukan pembalasan kepada tentara Romawi, kepada Pilatus dan Herodes dan lain sebagainya? Wah, bisa. Sangat bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Contohnya di Taman Getsemani. Taman Getsemani. Waktu muridnya memotong telinga daripada tentara Romawi. Itu kan bukan telinga plastik Bapak Ibu, bukan. Yang dipotong bukan. Tapi telinga beneran yang dipotong. Apakah Yesus biarin aja. Rasain. Nangkep saya. Tapi Yesus mengambil telinga yang sudah terpotong. Dan Yesus menaruh kembali. Berkuasa kan? Tapi karena mereka sudah dibutakan untuk menangkap Yesus, mereka gak peduli. Mujizat terjadi loh. Mujizat. Ya kalau dari segi kedokteran pastikan ya mungkin ya dijahit lah atau apa. Ya untuk supaya bisa sambung kembali. Tapi saat itu pun Yesus bisa demonstrasikan di tengah kegentingan di Taman Getsemani. Di tengah kekacauan di Taman Getsemani. Dia lakukan belas kasihan kepada tentara Romawi. Dia ambil telinga dan dia tempel kembali. Loh, mestinya ya kalau akalnya, wih bener loh, dia berkuasa. Wih bener loh, dia bisa sembuhkan. Wih kok bisa? Tapi apakah tentara Romawi yang telinganya yang sudah terpotong langsung bertobat? Wah, enggak. Tetap tangkap Yesus. Coba tuh. Gak ada rasa terima kasih gitu ya. Gak ada sama sekali. Sama halnya juga mungkin kita. Kita sudah diberkati. Kita sudah ditolong. Kita sudah berikan jalan keluar. Iya. Ya mungkin di sini gak ada lah. Gak ada. Gak ada rasa terima kasih. Gak ada. Gak ada sungguh-sungguh. Makasih ya. Terima kasih. Langsung pergi. Apakah itu model seperti tentara Romawi yang mendapatkan mujizat? Ya itu mungkin itu hanya di Taman Getsemani ya. Di sini enggak ada. Sini adalah orang-orang yang suka berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Diharapkan demikian kita semua. Kalau kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan mujizat, mendapatkan pertolongan, cepat-cepatlah Tuhan terima kasih. Berterima kasih kepada orang yang menolong. Amin Bapak Ibu. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya. Jangan seperti tentara Romawi itu. Sudah mendapatkan mujizat. Gak bertobat. Malah tetap menangkap Yesus. Malah tetap menganiaya Yesus. Saya bisa membayangkan waktu saya baca itu ya. Gimana ya hati nuraninya tentara itu ya. Iya. Waktu mendapatkan mujizat. Telinga nyambung kembali. Ya itu karena memang sudah hati dan semua kehidupan dia memang amarah. Tangkap dia, aniaya dia. Kan cuma dikasih kode. Waktu Yudas mencium Yesus, udah dia. Dia berkuasa. Nah sama halnya. Waktu dia dianiaya, waktu dia disalib, apakah dia bisa lakukan pembalasan pada saat itu? Sangat bisa, sangat bisa. Tapi ya itu doa dia di Taman Getsemani. Biarlah kehendakmu jadi, bukan kehendakku yang jadi. Jadi waktu dia berdoa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Cawan penderitaan, penganiayaan yang dihadapi oleh Yesus.
jikalau mungkin. Tapi Yesus berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Iya, Bapak Ibu. Kuasa yang hebat, kuasa yang luar biasa. Jadi saya kini percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk menolong saudara dan saya, agar kita sungguh-sungguh percaya Dia berkuasa, Dia berdaulat, Dia sanggup menolong saudara dan saya, agar kita tetap setia, tetap taat dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Haleluya, berikan tepuk tangan. Haleluya. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sekali lagi 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Inilah kesaksian jemaat mula-mula. Mereka merasakan akan kasih pertolongan, sehingga mereka bersaksi kepada orang-orang. Mereka mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah pada waktu itu. Mereka kumpul bersama, doa bersama, makan bersama. Bahkan di situ dikatakan mereka menjual akan kepunyaan mereka untuk mereka tetap setia bersama-sama di dalam persekutuan, sehingga mereka bersaksi, sehingga mereka mengalami namanya karunia, kasih karunia yang melimpah-limpah yang mereka rasakan pada saat itu, sekalipun adalah taruhan nyawa bagi jemaat mula-mula. Dan saya kira percaya sampai hari ini dan sampai selama-lamanya pasti kita menikmati kasih karunia yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya yakin. Asalkan kita terus tetap setia di dalam Tuhan. Ya, tetap setia. Jangan sampai suatu saat kita sudah diberkati. Dulu sebelum diberkati, kita setia beribadah, setia berdoa. Tapi semakin diberkati, bye. Apa bedanya dengan tentara Romawi yang di Taman Getsemani itu? Dia mendapatkan kasih karunia, tapi tidak ada ucapan terima kasih, malah tetap menganiaya akan Tuhan Yesus. Begitulah tak ubahnya orang dulunya tidak diberkati, tapi setelah diberkati dia meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sama halnya dengan tentara Romawi itu, pengkhianat akan kasih karunia. Jangan heran suatu saat tiba-tiba dia mengalami kesusahan. Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ya ampun. Dulu waktu susah, serius dengan Tuhan, diberkati, udah mulai pelan-pelan undur, nggak kelihatan. Aduh, hati-hati. Biarlah kita semua di sini, kita semakin diberkati, kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan kata, Pak, aku ini belum diberkati, udah setia aja. Berkat kita itu adalah masing-masing Tuhan sudah atur. Tuhan sudah atur. Jangan melihat kita ini, kok dia bisa ya, kok saya enggak. Ntar dulu. Kita yang tahu bagaimana pengiringan kita melayani kesetiaan kita di dalam Tuhan. Kita yang paling tahu. Kalau kita serius dengan Tuhan, masa sih Tuhan tidak akan tolong? Masa sih Tuhan tidak berikan jalan keluar? Oleh sebab itu saya katakan, yang ayat tadi mengatakan, apakah Tuhan tidak akan bisa menolong? Tuhan pasti bisa menolong.
Persoalannya bagaimana kesetiaan kita di dalam Tuhan. Seperti kesaksian jemaat mula-mula. Mereka menikmati kasih karunia yang melimpah-limpah. Menikmati kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan saya kira percaya, Dia berkuasa untuk melimpahkan kasih karunia di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Setia. Setia. Terus nikmati kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan jangan lupa yang memberikan kasih karunia itu. Dia Allah yang berkuasa. Ya mungkin dia lihat, wah udah malas ke gereja nih. Wah udah malas berdoa nih. Ah udah malas, sudah. Apakah dia bisa berhak mengambil? Bisa. Dia bisa berhak mengambil dengan caranya dia. Iya. Bisa, sangat bisa. Daripada dia akan jatuh, semakin jatuh di dalam dosa. Udah saya ambil. Kita baca ayat lagi. Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat yang keempat. Haleluya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Dan menurut Roh Kudus. Ulangi lagi. 2, 3. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dia berkuasa, dan ini adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia yakinkan kepada jemaat di Roma, dia katakan, Dia berkuasa. Dia Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dia berkuasa, berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Dia berkuasa. Seperti lagu kita mengaminkan, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Naikin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Yes, amin. Bagimu Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
percaya. Persoalannya adalah waktu Yesus, aku percaya padamu. Betul enggak? Sungguh-sungguh enggak? Percaya itu total. Sepenuhnya. Aku percaya. Aku percaya. Jadi Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan. Jadi dari ayat ini mengingatkan kepada kita. Bagi Allah gak ada yang mustahil kok. Yang membuat mustahil ini pikiran saudara dan saya. Ragu-ragu. Padahal nyanyi lagu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Terus, walau banyak rintangan dan badai pun, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Bener gak? Hah? Jangan asbun asal bunyi Bapak Ibu. Ya sama juga ke saya. Jangan menyanyi pintar menyanyi tapi tidak mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Aku tidak ragu. Sekalipun itu mungkin sulit tapi aku tidak ragu. Karena aku percaya Dia pasti akan menolong saya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Ya, amin. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya waktu kita keluar dari tempat ibadah ini, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan saya. Aku berterima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong saya. Sekalipun belum terjadi hari ini, tetap aku percaya. Sekalipun terjadi 2 hari kemudian, tetap aku percaya. Amin. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10 kita baca bersama-sama. Ayat yang terakhir. Filipi 3 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin Bapak Ibu. Jadi ayat ini meyakinkan iman kita. Jadi keyakinan Rasul Paulus akan mengenal Kristus. Dia yakin seyakin-yakinnya. Yang dulunya adalah semua gelar dan pengaruh dia bagi dia sangat untung bagi dia. Tapi ternyata setelah dia mengenal berjumpa dengan Yesus, ternyata itu buntung. Sehingga kalau kita membaca dalam Filipi ini, yang dulu kuanggap untung, sekarang rugi setelah saya mengenal Yesus. Jadi perjumpaan Rasul Paulus itulah yang mengubah akan paradigma pemikiran daripada Rasul Paulus yang selama ini dia mengejar orang-orang Kristen untuk dia basmi, dia bunuh. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus Kristus, semuanya berubah. Amin. Semuanya berubah. Jadi saya yakin dan percaya, kalau kita mempercayai Dia berkuasa dalam kehidupan kita. Waktu kita menyanyikan lagu,
Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Amin. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Amin. Perubahan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tidak ada istilah stop berubah. Hari ini kita, saya, saudara kita semua yang ada di tempat ini, kita akan berubah. Karena ada kuasa kebangkitan, ada kuasa Yesus yang mengubah semuanya di dalam kehidupan kita. Ya kalau kita tidak percaya atau ya saya setengah-setengah saja. Ya bagaimana itu akan terjadi? Itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab kuasa kebangkitannya tidak hanya mengalahkan maut dan membangkitkan orang yang telah mati, tetapi kuasa kebangkitannya juga membangkitkan kematian rohani saudara dan saya. Amin. Dulunya saudara saya mati rohani semuanya. Mati rohani. Tapi karena kuasa kebangkitan itu yang menghidupi, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kegelapan. Sehingga dulunya mati, hidup roh kita. Amin. Semangat dalam hidup. Orang-orang yang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Ya, kita mengalami letih lesu, berbeban berat, mati rohani. Tapi Dia berkuasa membangkitkan kita sehingga kita bergairah. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Matius 11 ayat 28. Mari kita baca 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Amin. Di atas kayu salib Dia mengatakan sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Dia selesaikan. Jadi kalau kita lagi mengalami beban berat, lagi letih lesu, datang kepada yang memberi pengharapan, yang memberi kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Jangan menyerah Bapak Ibu. Sama-sama kita semangat di dalam Tuhan. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu, bahwasanya di dalam dunia ini banyak kuasa. Ada kuasa uang, kuasa jabatan, kuasa teknologi, dan lain sebagainya. Ada banyak kuasa yang bisa mengatur orang, yang bisa menggerakkan orang, ada. Tapi semuanya itu terbatas. Semuanya terbatas. Uang tidak bisa menghidupkan orang mati. Apakah ada uang menghidupkan orang mati? Kecuali mengatakan, ya kecuali mungkin nanti sekian tahun ke depan dengan kecanggihan teknologi, ya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi tetap terbatas. Jabatan tidak bisa menghapus rasa takut. Justru jabatan itu kadang-kala menjebak banyak orang. Mereka takut dengan jabatan. Dulu bagus performnya, dulu bagus namanya. Tapi setelah dia mempunyai jabatan, ternyata juga dia dijebak
dengan jabatan itu. Akhirnya masuk penjara. Itu sudah banyak kasus. Dan teknologi tidak bisa menjamin pengharapan yang abadi, yang kekal. Tapi hanya kuasa Yesus melalui kebangkitannya yang menjamin kehidupan kita untuk kekekalan. Amin. Kenapa? Dia udah mengalahkan maut. Selesai. Sekarang bagaimana kita terus mengerjakan keselamatan tersebut? Terus kerja, terus lakukan, terus lakukan. Dan saya yang percaya, biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Setia di dalam Tuhan. Mungkin saya mengatakan, Pak, itu sudah sering saya dengar setia. Ya, udah, pokoknya setia aja, udah itu aja. Ya setia. Setia, taat, tekun. Memang itu yang firman Tuhan katakan. Setia, taat, tekun. Persoalannya, ya kita yang ngeyel, kita yang bandel. Tadi malam, ini dipakai rekaman ulang. Sampai jam berapa tadi malam ya? 10. Rekam ulang untuk drama Paskah. Rekam ulang. Habis itu tim musik, singer, latihan. Sampai jam berapa? Jam 1. Jam 2. Sini 1, sini 2. Sini 3. Iya. Kalau tidak mencintai Tuhan, mana mau lakukan? Habis latihan, habis rekaman sampai jam 10 beres. Terus latihan, saya waktu selesai, saya udah bisa membayangkan sampai jam berapa mereka mau latihan ya. Coba tuh. Kalau nggak mencintai Tuhan, mana mau lakukan? Sampai jam 2. Orang sudah enak tidur. Mereka masih latihan. Pagi-pagi sudah datang ke sini lagi. Untuk persiapan terakhir. Gak main-main dalam mempersiapkan. Tidak langsung spontanitas datang hari Minggu untuk persiapan. Hari Minggu itu adalah persiapan terakhir. Tapi sebelumnya hari Jumat, hari Sabtu sudah persiapan. Inilah bayar harga untuk mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya yakin dan percaya kalau kita setia beribadah, ataupun jam 10 sampai jam 12 kan? 10 sampai jam 12, habis itu pulang. Masa sih kita tidak bisa lakukan? Bisa lah. Ya kecuali kalau kami pelayanan sini santai-santai semua. Udahlah nanti latihan hari Minggu ya. Tidak apa-apa, itu bisa jadi. Tuhan tidak akan menghargai. Ternyata kau melayani sembarang mempersiapkan. Padahal yang kita layani raja di atas segala raja. Dia raja di atas segala raja. Dia mulia, dia agung. Untuk apa kita nyanyi? Mulia, sembah raja mulia. Tapi persiapannya ya ampun. Itu pun dalam persiapan sudah tampil. Masih ada kesalahan-kesalahan. Menghindari daripada kesalahan. Diharapkan tidak, tapi tetap ada kesalahan. Setelah mereka selesai pelayanan ini dievaluasi. Kesalahan kamu di mana? Kesalahan kamu di mana? Berarti kan siap dikoreksi, memperbaiki diri. Bukan mencari-cari kesalahan. Untuk lebih baik lagi ke depan, lebih baik lagi ke depan, lebih baik lagi ke depan. Coba waktu mereka main drama itu. Beda kan kalau ada penonton, ada jemaat. Saya membayangkan, tapi coba lihat. Saya menyaksikan sendiri waktu mereka rekaman semalam. Wah, totalitas. Totalitas. Sekalipun tidak ada jemaat, tapi mereka memberi yang terbaik untuk perekaman. Nangislah, apalah, udah. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan, haleluya. Ya, berikan tepuk tangan.
Ya saya melihat sendiri. Waktu junior, waktu mereka semua, Verlin, waduh. Kayaknya nggak sama waktu hari Jumat Paskah, Verlin waktu dia acting gitu. Tapi kemarin tuh luar biasa. Iya, benar. Semualah, semua. Karena menyadari bahwasanya sudah mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Sehingga memberi tidak setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi dia. Jadi saudara dan saya harus, amin. Kita harus ingatkan kepada yang tidak datang ibadah. Jangan sampai kehilangan kasih karunia yang melimpah-limpah. Benar. Jangan sampai kehilangan kasih karunia yang melimpah-limpah. Tapi biarlah kita yang setia semakin setia. Semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Kenapa? Dengan kita mendapatkan akan kuasa kebangkitan, kuasa Dia. Yang sudah saya katakan tadi adalah mengalahkan maut. Dulunya mestinya kita binasa, tapi akhirnya kita hidup. Amin. Kuasa kebangkitan mengubah kehidupan saudara dan saya. Mengubah. Wah, cerah, ceria. Dulunya letih, lesu. Tapi kuasa kebangkitan membuat dia ceria. Wah, luar biasa. Amin, haleluya. Semangat lagi, mengubah hidup. Mengubah semangat gairah dalam Tuhan. Dan dengan kuasa kebangkitan memberi pengharapan sekalipun di tengah penderitaan. Ada pengharapan di tengah penderitaan, tantangan, ujian, tetap ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri. Kita angkat pujian.